Chapter 966 Pencerahan. Di puncak utama ini, ada beberapa pohon pinus kuno yang berakar di tepi danau. Usia pohon-pohon itu tidak diketahui, dan mereka seperti beberapa naga tua yang melingkar di sekelilingnya. Cabang-cabang pohon purba itu tegak dan kuat saat menjulur ke langit. Di bawah salah satu pohon purba, ada sebuah meja batu. Meja itu sangat kasar, sederhana, dan alami. Itu diukir dari sepotong batu seperti banteng yang sedang berjongkok. Ada 3 buah batu giok kuno di atasnya. Batu-batu itu kusam dan telah tertutup debu selama ribuan tahun. Ada ukiran segel burung di atasnya. Ketika Yevan melihat ketiga buku giok kuno itu, dia langsung mengerti maksud dari penguasa lembah tua 500 tahun yang lalu. Jika dia menggabungkan 9 buah batu giok, kemungkinan besar dia akan dapat menemukan keberadaan bumi abadi. Dia berjalan ke depan. Puncak utamanya sangat datar. Selain beberapa pohon pinus tua, tidak ada vegetasi lain. Itu sama tandus seperti jurang. Pada saat ini, dia merasakan niat pedang yang kuat yang bisa menghancurkan segalanya. Itu hampir akan memotong jiwanya, dan itu mengarah langsung ke roh primordialnya. Yevan bahkan tidak bisa menyatu dengan kehampaan, tapi dia masih bisa merasakannya. Dia mengeluarkan kuali dan kuali itu melayang di atas kepalanya. Sumber energi dari segala sesuatu turun seperti tirai hujan untuk melindungi tubuh daunnya. Dari waktu ke waktu, akan ada aura pedang tajam yang menebas. Setiap kali, itu sangat berat. Jika bukan karena tubuh ilahi umat manusia, satu serangan akan cukup untuk memotong Master Sekte menjadi pasta daging. Kuali energi sumber mengeluarkan suara nyaring seperti gunung dan sungai bergemuruh. Seluruh gunung bergetar seolah-olah pedang surgawi terbangun. Yevan memasukkan komatsu ke dalam kuali. Dia takut akan terjadi sesuatu, jadi dia tidak mempedulikannya. Niat pedang tertinggi Chi Song Zi sangat menakutkan. Meskipun itu telah berubah menjadi niat membunuh, itu masih bukan sesuatu yang bisa didekati oleh orang normal. Jika niat membunuh masih ada di sini, bahkan orang bijak kuno tidak akan bisa mengambil lebih dari beberapa langkah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Pembudidaya kuno pertama yang disebutkan dalam biografi surgawi memang sangat kuat dan tak terduga. Dia memiliki metode yang menantang dunia. Tidak heran dia menjalani seluruh hidupnya untuk menjadi abadi. Ketika dia berada 9 langkah dari meja batu, Yevan berhenti. Dia tidak bisa melangkah lebih jauh. Seolah-olah ada pedang surgawi yang mengarah padanya. Bahkan dengan kuali yang melindunginya, tubuhnya masih akan hancur. Yevan mengedarkan rumus tentara, ingin mengambil 3 buku giok kuno di udara. Namun, tepat pada saat ini, cahaya abadi melesat keluar, menyilaukan dan gemilang. Pada saat ini, tidak ada yang lain. Hanya ada cahaya pedang ini. Matahari, bulan, dan bintang-bintang di langit semuanya tampak tidak berarti, redup dan tanpa kilau. Sebuah suara megah yang bahkan lebih menakutkan daripada guntur yang bergemuruh. Itu tidak dapat dihindari. Kuali Myriad Ki berguncang dengan keras. Yevan memuntahkan seteguk darah dan terlempar ke udara. Dentang, dentang. Di saat yang sama, puncak gunung pedang abadi ini juga bergetar. 100.000 pedang surgawi berteriak serempak, melepaskan cahaya menyilaukan yang dapat menebang dewa dan iblis, mengintimidasi jiwa seseorang. Yevan terlempar sejauh beberapa kilometer. Dia menyeka darah emas dari sudut mulutnya dan sangat terguncang. Ini adalah pertama kalinya dia terluka sejak kembali ke bumi. Baru saja, cahaya pedang semacam ini bisa membunuh seorang raja dari 3 makhluk abadi. Itu sangat menakutkan. Bahkan dengan perlindungan Myriad Ki Cauldron, itu masih terluka. Kekuatan semacam itu terlalu besar. Ki pedang tidak bisa masuk ke tubuhnya, dan kekuatan itu langsung melukainya. Terlalu kuat. Chi Song Zi layak menjadi salah satu orang terkuat di zaman kuno. Pada saat ini, dia sudah bisa memastikan bahwa jika aura pembunuh masih ada dan belum dihapus oleh Chi Song Zi sendiri, bahkan orang suci pun akan terbunuh. Tuan lembah ketiga terbang dengan wajah seputih salju. Dia bertanya apakah Yevan tidak sehat. Dia merasa ngeri karena dia bahkan tidak tahan melihat dari jauh, apalagi mengalaminya sendiri. Yevan menggelengkan kepalanya. Begitu dia menggunakan seni rahasia pendekar pedang, darah emas di tubuhnya melonjak dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Tubuhnya pulih dalam sekejap. Dia sekali lagi menekan maju dan mendaki puncak utama di tengah-tengah puluhan ribu cahaya pedang. Dia berjalan menuju meja batu, ingin mengambil 3 buku giok kuno. Namun, kali ini, itu bahkan lebih buruk. Ketika dia masih beberapa puluh langkah lagi dan saat dia menggunakan rumus tentara, sebuah cahaya pedang meretas.
Seolah-olah guntur surgawi dapat menghancurkan dunia, ganas dan kejam secara ekstrim. Ye Fan sekali lagi terlempar ke udara. Kali ini, dia mundur 8-9 li. Hatinya sangat terguncang. Ini bukan solusi karena dia tidak bisa mendekat. Ye Fan naik lagi. Kali ini, dia tidak bergerak sembarangan dan berhenti setelah jarak yang jauh. Dia mengeluarkan Komatsu dan menyuruhnya memahami Dao bersamanya. Dia tidak berencana untuk memaksakan diri. Dia pertama-tama memahami Dao pedang Qisongzi. Jika tidak, tak seorang pun di dunia ini yang bisa mendekati meja batu dan danau pedang yang jernih. Dia berdiri di sana selama setengah bulan penuh. Dia tidak bergerak sama sekali. Bahkan Xiao Song yang lincah dan energi itu pun khusyuk. Dia memegang lonceng Buddha batunya dan dengan serius memahaminya. Ye Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Niat pedang semacam ini sangat luas dan mendalam. Itu tak terbatas dan tak terukur. Itu berisi arti sebenarnya dari satu artefak yang menghancurkan semua teknik. Itu benar, saya akan berkultivasi di sini dengan pahit. Ekspresinya serius saat dia duduk bersila dan dengan sungguh-sungguh memahami. Dia merenung dan mencoba mencari tahu warisan Dao tertinggi Qisongzi dan memasukkannya ke dalam kuali. Para pembudidaya pedang fokus pada serangan. Begitu pedang dilepaskan, 10.000 li gunung dan sungai akan hancur. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Pada alam tertentu, pedang tidak lagi menjadi benda material. Sehelai rumput, sebatang pohon, atau bahkan setitik debu pun bisa menjadi pedang surgawi yang dapat dengan mudah membelah gunung dan lautan. Hati Ye Fan bergetar. Niat pedang Qisongzi memang tak tertandingi. Setitik debu bisa memenuhi lautan yang luas, dan sehelai rumput bisa membelah matahari, bulan, dan bintang-bintang. Di alam ini, apa yang perlu ditakutkan? Tidak akan menjadi masalah bagi saya untuk bergerak tanpa hambatan melalui alam semesta kuno dan menghancurkan banyak wilayah bintang. Dia dalam keadaan linglung. Bahkan karakter sekuat itu terjebak oleh hidup dan mati pada akhirnya dan tidak bisa menjadi abadi. Umurnya mengering dan dia meninggal dalam meditasi. Ye Fan dengan serius merenungkan maksud pedang itu. Dia menemukan bahwa karakter tertinggi kuno memiliki banyak kesamaan dalam pandangan mereka. Qisongzi telah mengembangkan satu artefak yang mematahkan semua teknik secara ekstrim. Semuanya bisa menjadi senjata. Jika dikumpulkan, hanya akan ada satu senjata. 10 pedang, 100 pedang, 1000 pedang, 10.000 pedang. Pada akhirnya, hanya akan ada satu. Setitik debu untuk memenuhi lautan, sehelai rumput untuk menebang matahari, bulan, dan bintang. Satu orang akan bertempur ke segala arah. Dia mengasah pedang sepanjang hidupnya dan menenangkan alam semesta yang kacau. Ini adalah Dao Qisongzi. Pedang itu hanya bentuknya saja. Generasi selanjutnya mendapatkan warisan kultivasi pedangnya, tapi tidak diketahui berapa banyak orang yang mendapatkan rohnya. Ye Fan duduk diam dan dengan sungguh-sungguh merenungkannya. Dia menggunakan hatinya untuk memahaminya dan tidak hanya mempelajari bentuknya dan menghafal bentuk pedangnya. Satu artefak yang mematahkan semua teknik. Ye Fan hanya perlu mengingat kalimat ini. Ini adalah sesuatu yang sudah dia ketahui di masa lalu. Satu kuali sudah cukup. Bentuknya lebih dekat dengan Dao dan lebih alami. Kuali itu juga bisa digunakan sebagai pedang untuk dikendalikan. Itu bisa memenuhi laut, menebang matahari, bulan, dan bintang, dan menekan langit. Pada saat ini, kuali kecil setinggi 1 inci melayang naik turun di depan dahi Ye Fan, menyatu dengan pikirannya. Dia menggabungkan satu artefak dari kitab suci Dao yang menghancurkan semua teknik dengan Dao Qisongzi dan memahaminya, memperoleh sublimasi. Jika dia menghadapi musuh, begitu kuali itu muncul, itu bisa menembus semua hal. Jika dia bisa menebang Dao, belum lagi wilayahnya, kekuatan tempurnya pasti akan meningkat dalam jumlah besar. Kuali kecil setinggi 1 inci terjalin dengan pola. Ia dilahirkan untuk menjadi pembawa Dao, tapi sekarang, ia hanya membawa dirinya sendiri. Cahaya tak berujung bermekaran di depan dahinya sebelum dengan cepat tertahan, kembali ke keadaan biasa. Setengah bulan lagi berlalu. Baru pada saat itulah Ye Fan membuka matanya dan berdiri. Dia tidak meniru Dao pedang Qisongzi, tapi keuntungannya berlimpah. Dia melirik ke arah Komatsu dan menemukan bahwa makhluk ungu kecil itu sepertinya juga mendapatkan sesuatu. Ia memiliki ekspresi serius, kelima hatinya menghadap ke langit, dan masih melamun. Dia tidak bisa tidak mengulurkan indera keilahiannya untuk melihat jenis Dao apa yang sedang dipahaminya. Akibatnya, dia langsung terkejut. Itu sedang mengembangkan alam semesta di dalam hatinya. Ye Fan tercengang. Dia tidak menyangka bahwa si kecil ini akan seberani itu untuk membelah langit dan bumi di dalam hatinya dan mengembangkan dunia.
Namun, ketika dia melihat lebih dekat, dia tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Makhluk kecil berwarna ungu itu membandingkan bintang-bintang dengan kacang pinus, dan membayangkan berapa banyak yang bisa dihancurkannya. Dia memasukkan si kecil ke dalam kuali dan tidak membangunkannya. Bagaimanapun, tidak apa-apa selama ia memiliki pikirannya sendiri. Dia tidak bisa membatasi pikirannya, dan siapa tahu, ia mungkin benar-benar bisa berjalan dengan daunnya sendiri di masa depan. Yevan memahami daunnya di sini untuk waktu yang lama, dan mereka tidak lagi saling bertentangan. Dia akhirnya berjalan ke meja batu dan dengan mudah mengambil 3 buku batu giok kuno. Kemudian, dia tiba di tepi danau pedang dan menatap air danau yang jernih dan bening. Samar-samar terlihat puluhan ribu cahaya pedang menyatu di dalam air. Ini adalah kolam pemurnian pedang milik Qi Songzi, dan itu berisi cahaya pedang yang tak terpadamkan. Dia tinggal di sini hampir sepanjang hidupnya, jadi kolam pedang ini telah lama mengembangkan kecerdasan dan dapat memadatkan niat pedang tertinggi. Yevan tidak masuk ke dalam air dan hanya berputar-putar di sekitarnya. Dia melihat petir melonjak dan samar-samar terlihat di dalam air. Dia tahu bahwa begitu dia bersentuhan dengannya, kemungkinan besar akan membelah langit dan bumi. Dia dengan hati-hati mencari tempat ini sekali. Kehidupan Qi Songzi sangat sederhana, dan dia hanya ingin menjadi abadi. Dia tidak peduli dengan hal lain, dan dia tidak meninggalkan sesuatu yang istimewa. Pada akhirnya, setelah Yevan memahami maksud pedang itu, dia meninggalkan tempat ini dan terbang keluar dari danau surgawi pedang surgawi. Dia muncul di udara, dan guru lembah ketiga segera menyambutnya dengan penuh semangat. Aku menemukannya. Pergi ke lembah iblis Miriat dan gabungkan dengan 6 buku giok, dan kita akan mengerti apa yang sedang terjadi, kata Yevan. Setelah kembali ke lembah iblis Miriat, guru lembah ketiga dengan sungguh-sungguh mengeluarkan 6 buah giok kuno dan meletakkannya di atas meja batu bersama dengan 3 lainnya. Saat itu, Qi Songzi hanya mendapatkan 3 keping, dan leluhur dewa iblis kuno lembah iblis 1001 malam mendapatkan 2 keping. 4 keping yang tersisa dikumpulkan oleh generasi selanjutnya setelah ribuan tahun. Ke-9 potongan batu giok kuno ini memiliki warna yang berbeda, tetapi mengapa mereka tampak seperti satu setelah disatukan? Bahkan prasasti tulang peramal pun bisa dihubungkan bersama, kata guru lembah ketiga dengan penuh semangat. Mereka awalnya adalah 9 buku giok yang diukir pada saat yang sama, tetapi kemudian, mereka dipisahkan, sehingga bisa disatukan dan isinya terhubung. Yevan juga kagum karena setelah potongan-potongan batu giok itu disambungkan, sebuah medan berbentuk naga benar-benar muncul. Potongan-potongan batu giok kuno yang digabungkan membentuk sekelompok naga. Prasasti tulang peramal adalah catatannya, dan kata-katanya ringkas, membuktikan keberadaan makhluk abadi di bumi. Mereka dilahirkan dan tidak akan jatuh ke tanah, dan ketika mereka mati, mereka tidak akan masuk ke dalam bumi. Tempat macam apa ini? Lupakan yang lainnya, hanya medan seperti ini yang luar biasa. Yevan mempelajari buku surgawi, jadi dia secara alami tahu betapa langkanya medan semacam ini. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Saya telah melakukan perjalanan ke seluruh dunia, dan tidak peduli apakah itu di dalam atau di luar laut, saya belum pernah melihat medan seperti ini. Guru lembah ketiga menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, bahkan guru lembah besar pun terkejut. Pengumpulan 9 batu giok kuno bukanlah masalah kecil. Dia sudah keluar dari pengasingan untuk melihatnya. Dia sudah hidup selama 600 tahun untuk bangau tua. Kulitnya sangat bagus, dia memiliki rambut putih dan kulit yang awet muda. Ketika dia melihat peta topografi naga yang berkumpul, pikirannya terguncang. Dia berkata bahwa dia telah mendengar legenda kuno dan tahu tempat seperti apa itu. Chapter 967 Tabu, Gunung 99 Naga Kuno. Burung bangau tua itu keluar dari tempat persembunyiannya dengan wajah kemerahan dan rambut seputih salju. Ia sangat bersemangat dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat ia menatap 99 gunung naga. Yevan terkejut. Apakah dia benar-benar akan menemukan seorang makhluk abadi di bumi? Inikah tempat yang telah dicari oleh Qi Songzi sepanjang hidupnya? Apakah ada rahasia dan kesempatan untuk menjadi abadi? Bangau tua itu berkata bahwa meskipun lanskap kuno telah banyak berubah, itu masih mirip dengan beberapa tempat di dunia saat ini dan dapat ditemukan di dunia nyata. Dia telah mendengar beberapa rahasia kuno bahwa 99 gunung naga pasti ada. Peta ini tidak mungkin palsu, tetapi harus diukur dengan gunung-gunung di dunia nyata. Lihat, bukankah salah satu dari mereka terlihat mirip dengan Sungai Kuning? Medannya seperti naga yang melonjak ke laut. Itu kuat dan megah. Yevan dan Tuan Lembah Ketiga tercengang.
Bagaimana Gunung Naga kuno berhubungan dengan Sungai Kuning? Ini agak terlalu jauh. Bangau tua mengukir Sungai Kuning kuno di tanah. Itu sangat berbeda dengan yang sekarang karena telah mengubah jalurnya berkali-kali selama ribuan tahun terakhir. Legenda mengatakan bahwa pada zaman dahulu kala, tidak ada Sungai Kuning di atas tanah. Seseorang yang kuat mengambil urat nadi naga dari tanah dan memindahkan gunung-gunung naga. Dia membuka jalur kuno Sungai Kuning sehingga air yang mengamuk mengalir ke timur ke laut. Ye Fan tertegun. Jalur kuno Sungai Kuning dibuka oleh seseorang dan ada pembuluh darah naga di sana. Seseorang mengekstraknya. Ini sangat mengejutkan. Dia membungkuk dan membandingkan jalur kuno Sungai Kuning dengan 99 urat naga. Itu benar-benar terlihat mirip. Semua orang terkejut dan bahkan merasa itu agak tidak masuk akal. Ini hanya satu gunung naga. Peta menunjukkan bahwa ada 99 gunung naga kuno yang berkumpul bersama. Ini sangat luas dan megah, tapi masih jauh dari cukup. Inilah yang dikatakan Ye Fan tetapi dia masih tidak mempercayainya. Ada begitu banyak gunung naga yang berkumpul bersama dan mereka semua adalah naga sungguhan. Bahkan galaksi biduk tidak memilikinya. Selain itu, dia telah mendengar dari guru sekte Lingbao dan guru lembah ketiga bahwa pada zaman kuno, bumi sangat luas dan jauh lebih besar dari sekarang. Untuk beberapa alasan, bumi semakin lama semakin mengecil. Jika ini benar, hanya Gunung Naga yang dilalui jalur kuno Sungai Kuning yang panjangnya puluhan ribu mil. Jika seperti yang mereka katakan, panjangnya bisa mencapai ratusan ribu mil. Ye Fan merenung. 99 gunung naga hidup berdampingan dan melingkar satu sama lain. Itu benar-benar agak tidak realistis. Betapa menakjubkannya hal itu. Lupakan yang lainnya, hanya medan semacam ini saja yang bisa menghasilkan hal-hal yang tak terbayangkan. Selain itu, ini jelas merupakan eksistensi yang tak tertandingi sejak zaman kuno. Bahkan kaisar kuno harus menemukan lawan yang sepadan, dan kebanyakan dari mereka bukan tandingannya. Itu benar. Mungkinkah kombinasi dari 99 pegunungan naga ini begitu menantang surga sehingga seorang dewa bumi lahir? Ye Fan hanya selangkah lagi untuk menjadi guru Tao Yuan. Entah itu kekuatan atau pengalaman, dia tidak ada bandingannya di dunia. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa dibandingkan dengannya. Tapi semakin dia mengerti, semakin dia terkejut. Bangau tua itu bersikeras bahwa jalur kuno Sungai Kuning seharusnya adalah salah satu dari pegunungan naga. Karena bentuknya sangat mirip, itu harus menjadi salah satu pegunungan naga di peta. Ini akan menarik. Jika pegunungan 99 naga kuno benar-benar ada, apapun bisa dipercaya. Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri. Mereka memutuskan untuk segera menuju jalur kuno Sungai Kuning. Mereka akan pergi ke hulu dari hilir dan mencari 98 pegunungan naga sejati lainnya. Anda mengatakan bahwa itu tersembunyi di formasi kuno yang luas dan bukan di dunia fana, tapi bisa ditemukan dengan gunung dan sungai saat ini. Tanya Ye Fan. Bangau tua itu mengangguk dengan ekspresi serius. Itu tidak keluar dari pengasingan selama ratusan tahun hanya untuk berkultivasi. Sekarang, ia secara pribadi datang ke jalur kuno Sungai Kuning. Mereka ingin menemukan wilayah yang tidak diketahui dan pegunungan kuno yang tersegel. Sepanjang perjalanan, mereka mengunjungi gunung dan sungai dan menemukan banyak situs bersejarah. Mereka menggali banyak pecahan tablet dari lumpur Sungai Kuning dengan harapan menemukan sesuatu. Namun, tidak ada penemuan besar. Tidak ada apa-apa di kedua sisi Sungai Kuning. Tidak ada gunung naga kuno yang tersegel sama sekali. Tanah, keluarlah. Ketika mereka tiba di tempat di mana Sungai Kuning melonjak, Sun Wukong mengucapkan mantra dan menangkap seorang pria tua. Mata Ye Fan menatap kosong. Dia terkejut dan merasa bahwa dia telah datang ke zaman legenda. Bangau tua itu menjelaskan bahwa jalur kuno Sungai Kuning adalah tempat pegunungan naga kuno berada. Ada sisa-sisa energi drakonik yang tak ada habisnya. Beberapa manusia dan iblis dengan kultivasi secara alami akan melampirkan diri mereka ke tempat ini. Tanah yang telah direbut oleh penguasa lembah ketiga sebenarnya adalah terenggiling dengan sedikit budidaya. Itu berubah menjadi tanah dan dibudidayakan di sini. Setelah itu, mereka pergi ke atas. Mereka melewati Ningxia dan Gansu, mengikuti jalur kuno Sungai Kuning. Ada banyak tempat di mana Sungai Kuning tidak mengalir selama ribuan tahun dan telah lama berubah arah. Sepanjang perjalanan, mereka beberapa kali menangkap dewa gunung dan tanah di daerah tak berpenghuni. Mereka mencari pegunungan naga kuno yang paling megah, tetapi mereka tidak menemukan banyak. Ye Fan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Medan seperti ini benar-benar tidak ada. Jika tidak, itu benar-benar akan menentang alam. Dia bahkan tidak bisa membayangkan apa yang akan lahir. Namun, saat dia bimbang,
bangau tua itu menemukan jejak-jejak iblis. Sebuah bagian dari Sungai Kuning bertepatan dengan jalan kuno. Dia mengatakan bahwa ada iblis besar di dalamnya dan mereka mungkin bisa menemukan sesuatu. Monyet itu masuk ke dalam air dan dipukuli oleh seseorang. Energi iblis melonjak, dan penguasa lembah ketiga hampir mengalami kerugian besar. Bangau tua itu menyerang. Sekarang, dia adalah seorang kultivator yang telah mencapai tingkat penyelesaian yang tinggi dari alam transformasi naga. Kultivasinya sangat dalam dan dia adalah salah satu yang terbaik di antara para master kultus pada saat itu. Jika media besar tidak muncul, tidak ada yang bisa bersaing dengannya. Boom! Ombak mengalir ke langit dan seekor naga kuno membumbung tinggi. Kekuatannya sebenarnya sebanding dengan dia. Ia memarahi dengan marah, mempertanyakan mengapa tempat tinggal bawah airnya terganggu dan kultivasinya terganggu. Ini adalah naga tua dari Sungai Kuning. Ia telah berkultivasi selama lebih dari 700 tahun. Sejak zaman kuno, nenek moyangnya selalu tinggal di sini dan berkultivasi di kediaman bawah air. Penjelasan guru lembah agung akhirnya menenangkan kemarahan naga tua itu. Ombak Sungai Kuning menjadi tenang, dan dia mengundang mereka untuk duduk di kediaman bawah air. Ini adalah sebuah istana air tanpa dekorasi mewah. Sederhana dan polos. Semuanya terbuat dari batu dan menghalangi air untuk masuk. Itu dibangun di atas sepotong lumpur. Untaian energi naga berkumpul di bawah tanah. Garis keturunan naga tua menggunakan ini untuk berkultivasi dan jarang muncul di dunia. Itu tidak seperti apa yang dipikirkan orang, iblis tidak perlu membuat masalah. Dia mengundang ketiganya untuk duduk dan berbicara tentang beberapa kejadian di masa lalu. Meskipun dia tidak tahu banyak, itu semua diwariskan oleh nenek moyangnya. Akhirnya, mereka bertiga menemukan sebuah petunjuk penting. Mereka bertiga tercengang. Benar-benar ada pepatah seperti itu. Naga tua itu mengkonfirmasi bahwa ada satu naga yang masih ada sampai sekarang dan menyebutkan namanya, Pegunungan Taihang. Bukankah ini sedikit konyol? Bahkan monyet itu sedikit tercengang. Naga tua itu mendengar ini dan menunjukkan ekspresi bijaksana. Kemudian, ia mengatakan bahwa Pegunungan Taihang memang gunung naga. Di bawah energi naga, ia melahirkan ibu kota kuno 6 dinasti di utara. Saya pernah mendengar bahwa urat naga Taihang 10.000 kali lebih besar dari ini di zaman kuno. Bisakah Anda bayangkan berapa panjangnya? Kata monyet itu. Bahkan jalur kuno Sungai Kuning dibentuk dengan memindahkan Gunung Naga. Apa yang begitu mengejutkan tentang Pegunungan Taihang yang dipindahkan? Kata naga tua itu dengan tenang. Ye Fan mengusap dagunya. Ini terlalu mengejutkan. Jika urat naga Taihang adalah salah satu dari 99 pegunungan naga, maka betapa indahnya pemandangan naga yang sebenarnya menari di udara. Naga tua itu hanya tahu salah satu gunung naga kuno dan tidak tahu yang lainnya. Menurutnya, hal itu melibatkan masalah tabu kuno dan tidak bisa diselidiki. Jika tidak, akan ada bencana besar. Ini adalah sesuatu yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Sebelum pergi, dia berulang kali memperingatkan ketiganya untuk berhenti sebelum melangkah terlalu jauh dan tidak mencari tahu apapun. Mereka bahkan tidak berani menyentuh orang bijak kuno, jika tidak, akan terjadi bencana yang tak terduga. Ini adalah sesuatu yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Sebelum pergi, dia berulang kali memperingatkan ketiganya untuk berhenti sebelum melangkah terlalu jauh dan tidak melihat apapun. Mereka bahkan tidak berani menyentuh orang bijak kuno, jika tidak, akan ada bencana yang tak terduga. Apakah ini yang dicari Chi Songzi? Ye Fan dan yang lainnya mengikuti jalan kuno dan memasuki wilayah Sichuan dari Gansu. Mereka hendak memasuki Qinghai dan mencapai sumber Sungai Kuning. Namun, di wilayah Sichuan, mereka menemukan sebuah petunjuk terobosan. Mereka bertemu dengan seekor kura-kura tua di jalur kuno Sungai Kuning. Meskipun kultivasinya tidak terlalu menakutkan dan baru saja berevolusi ke alam naga, umurnya sangat panjang. Ia telah hidup selama lebih dari 900 tahun. Keuntungan dari rasnya sudah jelas. Mereka berbicara sebentar dan mempelajari hal mengejutkan lainnya dari kura-kura tua itu. Ras mereka juga menggunakan energi naga dari jalur kuno Sungai Kuning untuk berkultivasi, jadi mereka juga tahu beberapa anekdot kuno. Kali ini, itu benar-benar melibatkan pegunungan Qilian. Itu dipindahkan dari tempat ini. Itu adalah naga besar dari zaman kuno. Pada zaman kuno, urat nadi naga di pegunungan Qilian memiliki panjang jutaan mil. Ini benar-benar mengejutkan. Kura-kura tua itu memberitahu mereka sebuah rahasia yang mengejutkan mereka. Dikatakan bahwa 99 gunung naga adalah topik yang tabu di zaman kuno. Mereka tidak bisa membicarakannya dan tidak ada yang berani menyelidikinya. Ye Fan dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal pada kura-kura tua dan memasuki Qinghai.
Pada akhirnya, mereka tiba di sumber Sungai Kuning dan berdiri di kaki gunung bersalju. Mereka melamun dan tidak menemukan apa-apa lagi. Mengapa saya merasa kita tidak sengaja menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak kita lihat? Gumam bangau tua itu dalam hati. Ye Fan sudah memiliki firasat bahwa mereka telah menyentuh sebuah rahasia terlarang. Jika urat nadi naga pegunungan Taihang dan pegunungan Qilian memiliki panjang jutaan mil, maka akan sangat menantang jika 99 gunung naga terjalin bersama. Agak konservatif untuk mengatakan bahwa seorang yang abadi telah lahir. Mari kita bandingkan dengan serius dan lihat lebih dekat. Mereka menggabungkan 9 buah batu giok kuno bersama-sama dan kemudian mengukir semua gunung naga yang terkenal di dunia. Mereka membandingkannya satu persatu, dan semakin mereka melihat, semakin mereka terkejut. Ini adalah urat nadi naga dari Gunung Hengduan. Ini adalah urat nadi naga dari Gunung Tianshan. Mereka merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka. Medan urat nadi naga yang terkenal di dunia dapat ditemukan di antara 99 gunung naga kuno. Mereka bisa membandingkannya satu persatu. Pada batu giok kuno, yang terbesar dari 99 gunung naga terletak di tengah. Itu mengambil hampir seperempat area dan merupakan yang paling luas. Ye Fan dan yang lainnya membandingkannya dengan serius dan menemukan bahwa ujung gunung itu sama dengan pegunungan Kunlun saat ini. Mereka hampir tumpang tindih. Sebagian besar wilayah Kunlun tersembunyi dalam formasi kuno. Selain itu, gunung-gunung dan gunung-gunung ilahi di dunia telah menyusut berkali-kali lipat, kata bangau tua itu. Mereka terkejut. Apa yang terjadi di zaman kuno? 99 pegunungan naga pada awalnya saling terkait dan saling terkait satu sama lain. Medannya rumit. Siapa yang memisahkan mereka? Pemborosan macam apa ini? Bisa dikatakan mengejutkan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Ini adalah metode yang menantang surga. Ini terlalu menakutkan. Ini adalah metode yang menantang surga yang akan mengejutkan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Kami benar-benar secara tidak sengaja menyentuh hal yang tabu. Chapter 968. Ada banyak sekali gunung dan sungai yang terkenal di dunia tengah. Sungai Kuning 9 tikungan, Kunlun yang menjulang tinggi, dan pegunungan Taihang yang megah, sangat megah dan tak terbatas. Hal ini membuat orang berseru kagum pada kekuatan alam. Rasanya seperti karya para dewa. Namun, Ye Fan dan yang lainnya merasakan bulu kuduk mereka merinding. Semua ini bisa saja diatur oleh para leluhur. Seberapa hebat ini? Itu tak terduga. Mereka telah menemukan tabu. Ada yang tidak manusiawi yang terlibat. Itu mengejutkan. Setiap gunung naga kuno itu seperti bidak catur di papan catur. Ye Fan terkejut. Dia bisa menemukan gunung naga seperti itu di wilayah bintang biduk, tapi jumlahnya tidak banyak. Bahkan lebih mustahil untuk melihat lebih dari 10 dari mereka bersama-sama, apalagi 99. Itu adalah batasnya. Jarang sekali melihat pemandangan seperti itu di semua bintang purba. 99 gunung naga saling terkait. Ini seperti cerita fantasi. Ini adalah mitos yang telah dihancurkan. Itu ditutup-tutupi oleh seseorang dan tidak dikejar. Tidak ada yang tahu mengapa. Bangau tua dan guru lembah ketiga merenungkan kata-kata Jiao Sungai Kuning dan kura-kura hitam. Mereka merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka. Hal-hal yang terlibat bukanlah sesuatu yang bisa mereka selidiki. Jika ini benar, bahkan jika nenek moyang mereka datang, dia mungkin akan dihancurkan sampai mati dengan satu jari. Itu karena ini terlalu mengerikan. Jangan membicarakannya, jangan menyelidikinya. Jika tidak, akan ada bencana. Bahkan orang bijak kuno tidak berani menyentuhnya. Kata-kata ini diwariskan oleh nenek moyang Sungai Kuning Jiao dan kura-kura hitam. Kata-kata itu berisi peringatan besar yang membuat orang bergidik. Aku ingin tahu apakah itu masih tabu setelah bertahun-tahun. Esensi dari langit dan bumi telah mengering. Setelah sekian lama, eksistensi yang terlibat mungkin telah mati atau pergi. Tuan lembah ketiga menghibur dirinya sendiri. Ye Fan mengeluarkan tulang dari gua kremasi Chisongzi dan mengukir peta istana bawah tanah Gunung Lu dan gua naga primordial. Dia mempelajarinya dengan hati-hati. Tidak ada 99 gunung naga kuno di peta kesempatan untuk menjadi abadi. Tidak ada hubungan yang pasti. Dia tertegun. Apa yang sedang terjadi? Apakah arahnya salah? Apakah dia secara tidak sengaja memasuki area terlarang? Dia menggabungkan 9 potongan batu giok kuno dan mempelajarinya berulang kali. Tidak ada kesalahan. Sepertinya tidak ada banyak hubungan dengan peta kesempatan untuk menjadi abadi. Apa yang sedang terjadi? Ye Fan bingung. Apakah investigasi Chisongzi di Sichuan tidak ada hubungannya dengan ini?
Mungkinkah ada rahasia lain? 9 buah batu giok kuno itu berasal dari zaman kuno. Mereka seharusnya diukir ke dalam buku surgawi setelah Gunung Naga terbagi. Ini berarti bahwa semuanya telah terjadi dan tidak dapat diubah. Lalu, apa gunanya mengukir potongan batu giok aksara segel burung ini? Mungkin kita salah arah, dan kita telah melangkah ke area terlarang. Apakah 9 keping batu giok ini menunjuk pada sesuatu yang lain? Tanya guru lembah ketiga. Sekte mana yang paling kuno di dunia? Mari kita lihat apakah kita bisa menemukan 99 pegunungan naga dan rahasia terlarang kuno. Kata Ye Fan. Karena dia sudah menemukan beberapa petunjuk, tidak mungkin baginya untuk menyerah begitu saja. Sekarang mereka berada di zaman akhir Dharma, semua grid medium telah meninggalkan bumi, ini mungkin kesempatan terbaik, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghentikannya. Sekte kuno tertua. Mungkin jutaan tahun yang lalu, kata Grand Valley Master. Ye Fan tertegun. Pada saat itu, masih ada apa men, kan? Seseorang telah memulai sebuah sekte. Bukankah ini sedikit terlalu tidak masuk akal? Benar-benar ada reruntuhan sekte kuno primitif. Era makan daging mentah dan minum darah sangat berbeda dari sekarang. Ada juga warisan misterius, tapi itu semua sudah berlalu, kata Bangau tua. Sebenarnya, jika Anda ingin menyelidiki, Anda bisa langsung pergi ke sekte pembudidaya pedang Gunung Su. Bagaimanapun, itu adalah ortodoksi yang ditinggalkan oleh Chi Songzi. Mungkin ada rahasia besar yang tidak diketahui dunia, kata guru lembah ketiga. Ya, kita harus pergi ke sekte pedang langit. Kita harus mencari tahu. Ye Fan mengangguk. Yang disebut Gunung Su adalah nama umum untuk pegunungan di sekitar Emei. Mereka kembali ke Sichuan, mengelilingi formasi, dan memasuki daerah primitif yang tidak akan pernah diketahui oleh dunia fana. Gunung Su, sekte pedang surgawi, sangat kuat dan berada di atas banyak sekte kuno. Itu bisa dibandingkan dengan tanah suci ras iblis, lembah iblis. Ortodoksi mereka mengguncang dunia, dan tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Di masa lalu, Bangau tua secara tidak sengaja memasuki Gunung Su dan memperoleh kesempatan besar di perut gunung. Ia mewarisi bagian dari ortodoksi budidaya pedang, dan karena itu, kekuatannya meningkat pesat. Ortodoksi Chi Songzi sekarang tidak lengkap. Sekte pedang surgawi tidak sekuat di zaman dahulu, jelas guru lembah agung. Sebenarnya, sekte-sekte itu serupa, dan banyak buku dan catatan kuno yang hilang. Menerobos masuk dengan paksa ke dalam sekte pedang Gunung Su, seberapa dalam kultivasinya? Paling tidak, dia pasti seorang kultivator fondasi abadi. Orang harus tahu bahwa ada formasi pedang yang tak terhitung jumlahnya yang diletakkan di sini. Guru lembah agung berseru. Tuan lembah ketiga sedikit lebih baik, karena dia secara pribadi telah melihat Ye Fan memasuki danau surgawi pedang surgawi dan pemandangan menakutkan dari ribuan cahaya pedang sendirian. Dia memiliki kekebalan terhadapnya. Ye Fan memasuki aula leluhur dan melihat patung batu yang memancarkan aura abadi. Dia dengan sungguh-sungguh membungkuk. Dia telah mengamati Dao Chi Songzi dan memahami semacam esensi sejati. Panennya sangat besar, dan hatinya dipenuhi dengan rasa hormat. Dia mencari manual rahasia dan buku-buku Dao kuno. Dia memberikan perhatian khusus pada semua jenis catatan tulisan tangan, dan mempelajarinya dengan hati-hati, ingin menemukan petunjuk. Orang tidak bisa tidak mengatakan bahwa sekte pedang surgawi sangat kuat. Seni yang tercatat dalam catatan tulisan tangan itu memang Dao Chi Songzi yang sebenarnya. Meskipun ada sebagian yang hilang, itu sudah cukup untuk membuat mereka berdiri di atas dunia fana. Ye Fan menggunakan indera sucinya yang kuat untuk mencari selama setengah hari, dan menundukkan salah satu pelindung tertinggi sekte. Dia mengamati lautan kesadarannya, dan baru kemudian dia menemukan beberapa petunjuk. Dia menggunakan metode yang ampuh untuk menghapus jejak yang dia tinggalkan. Kemudian, dia diam-diam membuka sebuah pintu rahasia, memasuki sebuah ruangan batu yang tertutup debu. Tidak ada metode kuno, tidak ada pil roh atau obat-obatan suci, hanya beberapa barang yang berantakan. Ini adalah ruang rahasia yang digunakan Chi Songzi untuk mengasingkan diri di masa lalu. Tempat ini diperlakukan sebagai tempat terlarang oleh mereka, dan disegel serta dijaga selama beberapa generasi. Hanya pemimpin sekte dari setiap generasi yang bisa masuk. Tempat ini telah menjadi tempat paling rahasia dari sekte pedang langit. Ada banyak catatan tulisan tangan, dan kebanyakan dari mereka ditulis oleh dewa-dewa besar dari generasi sebelumnya. Mereka berbicara tentang banyak rahasia. Catatan tulisan tangan itu mencakup waktu yang lama, dari zaman kuno hingga sekarang. Catatan-catatan itu ditinggalkan oleh para pemimpin sekte dari periode yang berbeda. Dia mempelajarinya dengan hati-hati,
dan akhirnya menemukan beberapa hal yang ingin dia ketahui. Kesempatan yang Qizongzi cari untuk menjadi abadi berhubungan dengan 99 pegunungan naga di zaman kuno. Namun, dia tidak datang ke Sichuan untuk mencari pegunungan 99 naga, karena dia telah terpisah dari mereka jauh sebelum waktunya. Dia mencari seorang dewa bumi yang mengetahui rahasia pegunungan 99 naga, dan dia ingin menemukan terobosan darinya. Pegunungan 99 naga melahirkan harapan untuk menjadi abadi. Qizongzi mencarinya, Kaisar Suci kuno mencarinya, dan leluhur lembah iblis sejuta juga mencarinya. Namun, orang bijak kuno biasa takut akan hal itu, seolah-olah itu adalah ular atau kalajengking. Salah satu dari mereka, yang dicurigai sebagai dewa bumi, memiliki panen yang luar biasa. Dikatakan bahwa dia bersembunyi di Sichuan, jadi Qizongzi datang ke sini untuk menemukan rahasia menjadi abadi. 99 pegunungan naga melahirkan harapan untuk menjadi abadi. Dewa bumi melakukan kontak dengannya, dan kemudian dia bersembunyi di Sichuan, dan tidak ada yang tahu di mana dia berakhir. Ye Fan membaca setiap catatan tulisan tangan. Banyak di antaranya didasarkan pada rumor tentang perkataan dan perbuatan Qizongzi. Melalui potongan-potongan hidupnya, dia bisa mengembalikan beberapa kebenaran yang mengejutkan. Dewa bumi telah membuat 99 naga kecil untuknya, meniru 99 pegunungan naga, dan semua rahasia yang dia tahu terkubur di dalamnya. Aku mengerti. Pegunungan naga yang diukir di 9 batu giok kuno bukanlah 99 pegunungan naga yang asli, tapi tempat pemakamannya sendiri. Ye Fan meninggalkan sekte pedang surgawi dan memberitahu Bangau Tua dan penguasa lembah ketiga semua yang dia tahu. Bagaimanapun, lembah iblis Myriad telah mencarinya selama bertahun-tahun, dan mereka pasti memiliki intuisi. Kita harus mencari tahu. Grand Valley Master berkata, nenek moyang lembah iblis Myriad telah bekerja sangat keras dan menghabiskan begitu banyak energi untuk mendapatkan hasil ini. Bagaimana mereka bisa berhenti? Meskipun masuk lebih dalam mungkin melibatkan area terlarang, mereka merasa perlu untuk menemukan dewa bumi terlebih dahulu, dan kemudian membuat keputusan akhir. Earth Immortal sudah mati. Dia mungkin tidak mendapatkan apapun yang bisa membantunya menjadi abadi, atau dia tidak akan mati. Menyebutnya sebagai dewa bumi mungkin berlebihan, kata Ye Fan dalam hati. Dia tidak akan jatuh ke tanah saat dilahirkan, dan dia tidak akan dikubur saat meninggal. Sebagai janin yang abadi, dia tidak akan ternoda oleh debu seumur hidup. Ini adalah deskripsi dari dewa bumi setelah mengumpulkan 9 batu giok kuno. Setelah memikirkannya beberapa saat, mereka mengerti bahwa cara dewa bumi dimakamkan seharusnya dalam peti mati gantung, tidak jatuh ke tanah dan tidak dikubur. Tidak heran Qizongzi membuka peti mati gantung dan mencari makam kuno itu. Dia sudah tahu bahwa dewa bumi bersembunyi di Sichuan, dan dia juga tahu bagaimana dia dimakamkan, kata Bangau Tua itu. Sekarang, satu-satunya keuntungan adalah tidak ada orang suci di bumi. Mereka sudah menjadi kelompok orang terkuat, jadi mereka tidak perlu khawatir dihentikan. Pada periode waktu berikutnya, mereka menghabiskan banyak waktu mengamati pegunungan dan sungai di Sichuan, dengan serius mencari pegunungan naga kecil, ingin menemukan tempat pemakaman dewa bumi, tetapi tidak berhasil. Mungkinkah itu tidak ada di Sichuan sama sekali? Jika tidak, dengan kemampuan tertinggi Qizongzi, mengapa dia tidak menemukannya? Ye Fan ragu. Begitu gunung dengan momentum besar menjadi iklim, itu akan melahirkan keindahan ilahi. Setelah ribuan tahun, hal itu dapat mempengaruhi pola gunung-gunung di sekitarnya. Kita mungkin bisa menggunakan ini untuk memulai, kata Bangau Tua itu. Karena Earth Immortal meniru 99 pegunungan naga kuno dan mendirikan pegunungan naga kecil, bahkan jika itu tersembunyi dalam formasi kuno, itu pasti mempengaruhi pegunungan di dekatnya setelah bertahun-tahun sejak zaman kuno. Lembah iblis Myriad menggunakan segala cara, mengirim banyak orang, dan menggunakan semua kekuatan lembah untuk menyelidiki, dan akhirnya membuat terobosan. Pada hari yang sama, mereka berangkat dan tidak berhenti di sepanjang jalan. Mereka langsung menuju ke tempat tujuan dan kemudian menyaksikan dari jauh. Gunung itu berbentuk seperti naga yang melingkar, menjulang tinggi ke langit, dan juga seperti harimau yang berjongkok. Sungguh megah, dan naga serta harimau itu bertarung untuk memperebutkan kekuasaan, tanpa ada yang mau mengalah. Ada air yang berputar-putar di sekeliling puncak gunung, total ada 99 puncak dan 24 tebing. Meskipun tidak terlihat seperti naga, namun memiliki momentum seperti itu. Menggunakan kelembutan air untuk menebus kekerasan naga.
Ada formasi kuno yang mengunci area rahasia, dan itu telah mempengaruhi pola pegunungan dan sungai di luar. Tempat pemakaman Dewa Bumi seharusnya ada di sini. Ini adalah tanah leluhur Taoisme, kita tidak bisa menyentuhnya. Jika mereka mengetahuinya, setidaknya setengah dari penganut Tao di dunia akan bertarung sampai mati bersama kita. Pasti ada di sini. Ye Fan menggunakan teknik luar biasa asli untuk merasakan semacam aktivitas Qi. Daerah tak berpenghuni yang disegel oleh formasi kuno pasti tempat yang mereka cari. N. Chapter 969 Bumi Abadi. Gunung Longhu dikelilingi oleh seekor naga melingkar dan harimau. Gunung itu megah dan terjal, dengan banyak puncak. Naga melompat dan harimau menerkam, mengibaskan debu dan awan ungu yang mengepul. Setelah ribuan tahun terakumulasi dan mengalami pasang surut, Gunung Longhu diakui sebagai gunung Taoisme nomor 1. Itu adalah tempat kelahiran dan memiliki posisi yang menonjol sebagai istana leluhur. Pada saat ini, Ye Fan berdiri di sana, memandangi burung bangau tua dan tuan lembah ketiga. Gunung Longhu sangat misterius. Sebagai tanah leluhur Taoisme, tidak mudah untuk memprovokasi mereka. Tidak heran Taoisme memilih tempat ini. Orang bijak dari ras iblis selalu bingung. Sekarang, kami akhirnya mengerti. Ada seorang dewa bumi di sini, kata guru lembah ketiga. Bangau tua itu menghela nafas. Itu benar. Pada zaman dahulu, ada sebuah formasi besar yang melindungi tempat ini. Tanah pemakaman abadi bumi baru saja terbentuk dan tidak bisa mempengaruhi medan di sekitarnya. Sekarang setelah formasi ilahi telah selesai, kita akhirnya bisa melihat sudutnya. Memang ada seorang ahli Taoisme yang telah memilih tempat ini begitu awal. Ketika berbicara tentang Taoisme, perlu untuk menyebutkan Zhuang Lama Prakin. Asal-usulnya bahkan lebih jauh ke belakang. Sebenarnya, itu bisa ditelusuri kembali ke zaman kuno. Taoisme telah ada sejak zaman kuno. Huang Tua menguraikannya. Ada banyak buku dan sangat luas dan mendalam. Generasi selanjutnya menghormati Kaisar Kuning dan Laozi sebagai pendiri. Taoisme telah ada sejak lama, tetapi sebagai organisasi yang sebenarnya, Taoisme muncul belakangan. Munculnya Sekte Master Surgawi dan Gunung Longhu yang menjadi istana leluhur adalah peristiwa simbolis. Kemudian, setelah ribuan tahun mengalami kemakmuran dan kemunduran, Taoisme melahirkan ratusan sekte. Mereka saling bergantung satu sama lain dan bahkan saling menentang. Mereka tidak pernah bersatu. Sejak zaman kuno, telah terjadi banyak pasang surut. Meskipun ada banyak cabang Taoisme, secara garis besar dapat dibagi menjadi dua sekte besar. Salah satunya adalah Sekte Quanzhen, yang berfokus pada pengembangan inti batin, yang muncul di utara. Yang kedua adalah Sekte Zhengyi, yang berfokus pada jimat. Istana leluhur mereka adalah Gunung Longhu, yang menempati setengah dari Taoisme dunia. Pada saat yang sama, itu juga merupakan awal dari organisasi Taoisme. Ye Fan dan yang lainnya tentu saja harus berhati-hati di sini. Ini adalah istana leluhur Taoisme. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka bisa menjadi musuh bagi seluruh Taoisme. Ini karena Sekte Zhengyi memiliki pengaruh besar dalam Taoisme. Ini adalah hasil integrasi dari Sekte Master Surgawi, Sekte Lingbao, dan Sekte Sangking. Pada zaman kuno, Sekte Master Surgawi memuja Laozi, Sekte Lingbao memuja makhluk surgawi Lingbao, dan Sekte Sangking memuja makhluk surgawi primitif. Esensi duniawi telah mengering, tetapi tempat ini masih memiliki energi ungu. Tempat ini memang layak menjadi tanah Dao primitif. Guru Lembah Agung menghela nafas. Gunung Naga, Longhu, Dao, dan berkata, di gunung, kesepian, Taoisme naga. Dan itu, dan itu itu. Satu. Dan kuil dan hanya satu. Dan satu dan satu. Dan memiliki. Satu. Dan satu. Dan dari. Dan satu dan kuil. Namun, Ye Fan dan yang lainnya tidak berani meremehkannya. Gunung luar sekolah Zhengyi telah berubah menjadi asap, tetapi para pembudidaya masih ada di sana. Mereka telah memasuki gunung bagian dalam kuno dan memisahkan diri dari dunia fana. 9 naga menarik peti mati dan altar leluhur Gunung Tai muncul. Saat itu, hal tersebut menyebabkan pertempuran sengit antara para cenayang agung. Jika bukan karena Taois tua dari Gunung Macan Naga, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Dari pertempuran itu, orang dapat melihat kekuatan istana leluhur sekolah Zhengyi. Itu masih diawasi oleh seorang ahli dan lebih baik daripada sekte lainnya. Ini seharusnya tempatnya. Lihat, ada peti mati yang tergantung di antara tebing batu di gunung luar.
Itu semua adalah benda-benda kuno dari 2000 tahun yang lalu, belum lagi gunung bagian dalam, kata guru lembah ketiga. Makam-makam di tebing Gunung Naga Harimau sebagian besar merupakan peti mati dari periode musim semi dan musim gugur serta periode negara-negara berperang. Makam-makam itu unik di Tiongkok. Taoisme menggunakan ini sebagai akarnya. Dikatakan bahwa itu terkait dengan peti mati gantung dewa. Bangau tua itu berkata, setelah saya pikir-pikir, Taoisme benar-benar licik. Mereka sudah tahu bahwa peti mati gantung dewa bumi ada di sini. Mereka tiba lebih dulu dan menduduki tempat ini. Bahkan jika kita masuk sekarang, kita mungkin tidak akan bisa menemukan dewa bumi. Selama ribuan tahun, sebagai tanah leluhur Taoisme, mustahil bagi orang-orang di dunia fana untuk mengetahui tentang gunung bagian dalam. Ras iblis dan ortodoksi barat tidak pernah menyerang. Bahkan jika ada rahasia yang mengejutkan di sini, orang luar tidak bisa mengetahuinya. Itu ditekan dan dijaga oleh para medium agung di zaman kuno. Itu sangat misterius. Ye Fan kembali dari wilayah bintang luar. Dapat dikatakan bahwa dia telah menemukan kesempatan langka. Di zaman akhir Dharma, dia harus bisa keluar masuk dengan kultivasinya. Perguruan Zhengyi tidak akan bisa menghentikannya. Ini bahkan lebih berbentuk naga daripada 99 puncak di luar. Tempat ini luar biasa. Grand Valley Master berseru. Gunung itu megah seolah-olah akan melompat dan melesat ke langit. Naga dan harimau melingkar dan saling terkait satu sama lain. Di zaman akhir Dharma ini, ada gas ungu yang samar-samar terlihat naik. Hal ini sangat jarang terjadi di dunia. Tempat ini jelas merupakan tanah suci kelas 1 di zaman kuno. Tidak heran jika tempat ini menjadi tanah asli Taoisme. Tempat ini sangat megah dan indah. Puncak gunung yang megah dikelilingi oleh gas ungu. Ada air terjun dan mata air yang mengalir, burung bangau bermahkota merah yang terbang, anak-anak Tao yang sedang memetik tanaman, dan para pendeta Tao yang sedang bernapas di tebing. Sungguh sangat artistik. Kuil itu rapi dan teratur, dengan bangunan-bangunan indah yang mencerminkan pegunungan dan sungai. Platform dan paviliun yang tinggi menjulang di pegunungan dan hutan. Pemandangan kuno akhirnya muncul kembali. Ada momentum besar naga dan harimau yang melompat dan bergerak, ingin melesat ke langit. Namun, mereka tidak melihat 99 gunung naga kecil kuno. Itu kosong. Mereka sangat berhati-hati. Ye Fan memimpin jalan, menghindari kuil Tao dan puncak gas ungu. Mereka pergi jauh ke dalam hutan dan tidak mendekati tempat penting dari sekolah Zhengyi. Ini tidak sederhana. Sebenarnya ada orang-orang dari tingkat master pemujaan di tempat ini. Mereka kemungkinan besar adalah orang-orang yang sangat kuno. Ye Fan ingin mendaki gunung dan mengunjungi kuil Tao. Namun, Bangau tua dan guru lembah ketiga buru-buru menariknya kembali dan menyuruhnya untuk tidak muncul. Tempat ini tidak bisa dimasuki sembarangan. Jika dia ketahuan, dia mungkin akan dihukum berat. Tidak, bagaimana mungkin tidak ada? Mereka mencari ratusan mil tetapi tidak melihat 99 gunung naga kecil kuno. Mereka tidak tahu di mana para makhluk abadi itu dikuburkan. Cahaya keberuntungan berkumpul di kuil Tao kuno di Gunung Longhu. Gas ungu itu pekat dan naik, menyentuh hati orang-orang. Selain itu, tidak ada yang aneh di daerah yang luas dan tak berpenghuni itu. Bangau tua dan guru lembah ketiga merasa cemas. Mereka tidak bisa tinggal lama di tempat ini. Mereka tahu betapa menakutkan dan kuatnya sekolah Zhengyi. Jika mereka ditemukan oleh medium besar yang tersembunyi, mereka tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Ye Fan menenangkan pikirannya dan membuka sumber mata surga. Tubuhnya menyatu dengan pemandangan indah Gunung Longhu seolah-olah dia akan menghilang. Ki bumi yang tak berujung melonjak ke dalam tubuhnya. Dia melihat beberapa petunjuk. Ekspresinya serius. Di dunia ini, tidak ada seorang pun kecuali dia yang dapat menemukan bahwa ada gunung di balik gunung dan dunia lain di luar langit dan bumi. Ada sebuah formasi kuno di luar istana leluhur Gunung Longhu, yang merupakan tempat pemakaman para makhluk abadi di bumi. Ini juga merupakan alasan mendasar mengapa Taoisme memilih tempat ini. Perjalanan itu sangat sulit. Itu bukan formasi pembunuhan, tetapi sebuah plot yang memanfaatkan gunung dan sungai secara wajar untuk mencegah orang mendekat. Jika bukan karena fakta bahwa Ye Fan adalah anggota faksi guru Tao Yuan, dia tidak akan pernah bisa masuk. Meski begitu, dia butuh banyak waktu dan 3 hari untuk membawa mereka berdua masuk. Orang bijak kuno tak terduga. Metode mereka tak tertandingi. Pada tingkat itu, medan yang disiapkan oleh mereka sebanding dengan guru Tao Yuan. Begitu mereka memasuki tanah rahasia ini, Ye Fan dan dua lainnya segera merasakan aura yang luas dan sunyi, seperti sekelompok naga yang membumbung tinggi. Di Cakrawala, pegunungan itu subur dan hijau.
Ki naga bertahan dan banyak gunung naga menari seolah-olah mereka akan menembus langit. Menemukannya. Ini adalah tempat di mana makhluk abadi bumi dimakamkan. Mereka sangat bersemangat. Sebagai makhluk abadi bumi, dia pasti memiliki metode yang menantang surga. Orang ini memperoleh rahasia besar dari 99 pegunungan naga kuno dan menyentuh area terlarang. Dia pasti meninggalkan rahasia yang mengejutkan. Para Taois pasti pernah ke sini sebelumnya. Saya tidak tahu apa lagi yang tersisa, kata bangau tua itu. Orang bijak Taoisme pasti telah melihat sesuatu ketika dia memilih Gunung Longhu sebagai lokasi. Dia menganggap tempat ini sebagai istana leluhur dan menjaganya selama bertahun-tahun. Tidak ada yang akan percaya bahwa dia tidak mendapatkan rahasia keabadian bumi. Gunung-gunung menari dan medannya sangat mengejutkan. Ini adalah sekelompok naga yang agung. Tiba-tiba, Ye Fan berhenti di jalurnya. Dia melihat sesosok mayat yang mengenakan jubah Tao. Mayat itu telah meninggal dalam meditasi selama ratusan tahun. Tubuhnya abadi dan duduk bersila di atas batu. Sepertinya ia sedang menjaga gerbang gunung yang mengarah ke pegunungan naga. Pelindung Tao dari sekolah Zhengyi. Bangau tua itu melihat diagram abadi terbang di jubah itu sekilas. Itu unik untuk pelindung Tao. Mereka yang merupakan pelindung Tao semuanya sangat kuat, bahkan melebihi Master Sekte. Mereka adalah Master yang melindungi ortodoksi. Ada beberapa baris kata-kata di tanah. Itu adalah aksara segel burung dari dinasti Prakin. Beberapa dari mereka menghela nafas dengan emosi. Itu ditinggalkan oleh Taois tua. Ide utamanya adalah bahwa tidak ada penerus untuk tanah terlarang selama 2000 tahun. Ini adalah Raja Pemutus Dao yang meninggal dalam meditasi ratusan tahun yang lalu. Dia selalu berada di sini sebagai pelindung Tao. Ini benar-benar mengejutkan. Guru lembah ketiga menghela nafas. Kalau begitu, rahasia para makhluk abadi di bumi masih ada. Mereka tidak bergerak. Jika tidak, mereka tidak akan mengirim orang untuk menjaga tempat ini. Bangau tua itu ngeri dan tidak bisa tidak melihat Ye Fan. Hanya Raja Pemutus Dao yang bisa masuk. Bukankah ini berarti orang di depan mereka sangat menakutkan? Jangan menatapku seperti itu. Saya hanya memiliki pemahaman kasar tentang beberapa formasi dan belum memutuskan Dao. Ye Fan tersenyum. Mereka berjalan maju dan baru saja tiba di depan Gunung Naga pertama, mereka melihat sebuah tablet tulang. Warnanya seputih batu giok dan setinggi manusia. Setelah bertahun-tahun, itu masih belum rusak. Ada tulisan tulang peramal di atasnya. 99 pegunungan naga. Hanya ada beberapa kata di atasnya, tapi ada aura luar biasa dari Dao besar yang menekan. Bangau dan monyet tua itu melihat dari jauh dan mengeluarkan banyak sekali darah di tempat. Mereka tidak bisa melihat langsung. Dewa Bumi, seperti yang diharapkan dari Dewa Bumi. Bahkan beberapa kata biasa pun seperti ini. Grand Valley Master menghela nafas. Ye Fan terdiam, tapi ombak besar melonjak di dalam hatinya. Bahkan melihat kata-kata ini membuatnya merasa tidak nyaman. Ini benar-benar seorang ahli yang tak tertandingi. Dia bergumam pada dirinya sendiri, dia tidak meninggalkan niat membunuh. Dia hanya mengukirnya secara normal dan meninggalkan jejak Dao. Begitu mereka memasuki gunung, guru lembah ketiga menunjukkan ekspresi kegembiraan dan berteriak, "Aku menemukannya." Saya tidak menyangka akan semulus ini. Di bawah tebing, sebuah retakan besar terbuka. Ribuan peti mati menggantung di udara. Mereka sangat padat, dan energi drakonik bertahan di sekitar mereka. Seolah-olah mulut gunung naga sedang membuka dan menahan peti-peti mati kuno. Di antara mereka, di kedalaman mulut naga, sebuah peti mati giok samar-samar terlihat. Itu mengalir dengan cahaya berdebu dan tetap tidak terputus sejak zaman kuno. Tempat tinggal bumi abadi, ada ribuan peti mati yang tergantung di tengah tebing. Awan adalah tulang belulang dari makhluk abadi. Aroma harum tercium. Meskipun sangat samar, itu membuat tubuh seseorang menjadi ringan seolah-olah mereka akan terbang. Ye Fan terkejut. Ini jelas merupakan obat dewa yang abadi. Aroma itu berasal dari retakan besar di dasar tebing. Itu terletak di kedalaman mulut naga. Dia membuka mata surgawi untuk melihatnya. Meskipun kilau peti mati giok berdebu telah meredup, jejak-jejak Dao tidaklah buruk. Ada juga cabang yang bersinar dengan cahaya hijau. Rasanya segar dan lembut, dan aromanya tercium di hidungnya. Pohon abadi. Ye Fan terkejut. Tempat ini luar biasa. Itu hanya sebuah cabang, dan ada seluruh pohon abadi. Dia belum melihat penampakan sebenarnya dari bumi abadi, tapi dia sudah melihat hal seperti itu. Chapter 970 Zhen Yuanzi. Mereka bertiga melayang ke udara dan tiba di celah besar di antara dinding Gunung Naga. Ada ribuan peti mati yang tergantung, yang semuanya adalah barang antik.
Mereka telah ada setidaknya selama ribuan tahun. Mereka mencoba membuka beberapa di antaranya. Ada artefak tulang, artefak batu giok, dan bahkan artefak kayu. Namun, tidak ada artefak logam. Tidak ada pengecualian. Benar saja, itu sama dengan catatan. Dewa Bumi takut pada emas. Jika ada emas di dalam peti mati mereka, mereka tidak akan bisa naik ke keabadian. Mereka memeriksanya dengan hati-hati. Ini pasti muridnya yang dimakamkan di sini. Mereka bertiga tidak berani mendekati peti mati giok dengan segera. Bagaimanapun, ini adalah tanah pemakaman abadi bumi yang legendaris, dan mereka takut akan ada niat membunuh yang tak tertandingi. Aroma samar seperti itu tercium ke dalam tulang-tulang seseorang secara terus-menerus, membuat seseorang merasa seolah-olah mereka berjalan di atas awan. Mereka dengan paksa menahan diri, tidak menghirupnya. Bangau tua dan penguasa lembah ketiga memeriksa banyak peti mati dengan serius sementara Ye Fan menggunakan teknik genesis untuk mengamati medan. Untuk menghindari kecelakaan, mereka sangat berhati-hati dan berhati-hati. Ini seharusnya berasal dari garis keturunan yang sama. Lihatlah susunan peti mati ini, sangat teratur. Ini adalah peti mati giok kuno di bagian terdalam Gunung Naga. Retakan di tebing Gunung Naga sangat besar, dan ada lebih dari 2000 mayat yang tergantung di sana. Semuanya sangat teliti, dan semuanya adalah pembudidaya. Setiap peti mati diukir dari sepotong kayu besar, dan kebanyakan dari mereka berbentuk perahu. Itu juga sesuai dengan catatan. Setelah mengalami lautan kepahitan dunia manusia, seseorang akan dibebaskan dan menjadi abadi. Ada Raja Dao Severing di sini. Bangau tua itu merasa ngeri. Ada beberapa peti mati kuno yang memiliki sisa-sisa kerangka yang tidak buruk, cangkang mayat yang kuat, tidak dapat binasa bahkan setelah kematian. Mereka terlihat jelas dan hidup, mempertahankan kondisi mereka saat masih hidup. Mereka semua adalah ahli pemutus Dao. Lupakan yang lainnya, sekte ini pasti sangat kuat di masa lalu. Bahkan jika era kuno penuh dengan energi vital, dengan beberapa Raja Dao Severing sebagai murid, mereka masih luar biasa. Akhirnya, mereka memasuki kedalaman retakan batu, tiba di tenggorokan Long San. Setelah diperiksa lebih dekat, peti mati giok kuno itu tertutup debu. Itu redup dan tanpa kilau, tetapi itu membuatnya tampak semakin misterius. Itu adalah cabang yang berkilau dan tembus cahaya, hijau cerah dan berkilau. Dahan itu setebal lengan seorang anak dan panjangnya lebih dari 1 meter. Tampak seperti diukir dari batu akik hijau, tembus cahaya dan bersinar. Pohon abadi. Pada jarak sedekat itu, Ye Fan sudah bisa benar-benar yakin bahwa ini adalah pohon keabadian. Itu memiliki efek ajaib untuk menghidupkan kembali orang mati, dan sulit ditemukan di dunia ini. Earth Immortal. Apakah dia benar-benar seorang dewa tanah? Bahkan untuk hal seperti itu dikubur di sini, itu jelas tidak normal. Sejak zaman kuno, sangat sulit bagi manusia untuk menemukan obat dewa abadi. Paling tidak, itu ada di tangan para orang bijak, dan kaisar kuno semuanya memilikinya. Setiap tangkai obat abadi itu unik, dan dari zaman kuno sampai sekarang, hanya ada beberapa tangkai saja. Menurut apa yang Ye Fan tahu, memiliki satu tangkai di bintang kuno dengan kehidupan sudah cukup bagus. Alasan mengapa ada begitu banyak dari mereka di wilayah bintang biduk adalah karena kaisar kuno yang agung telah membawanya ke sana. Sejak zaman dahulu, para kaisar kuno dan kaisar manusia telah bergegas ke sana. Karena hal ini pula bintang kuno lainnya kehilangan ramuan dewa abadi mereka. Fakta bahwa ada pohon keabadian di sini sudah cukup untuk membuktikan bahwa status seorang dewa bumi tidak bisa dianggap remeh. Mereka bertiga tidak berani bertindak gegabah. Mereka berjalan mengelilingi peti mati kuno itu. Dewa bumi yang legendaris ada di sini. Jika mereka membukanya, akankah sesuatu terjadi? Saya pernah mendengar bahwa bahkan setelah kematian para orang bijak kuno, mayat mereka masih sangat sulit untuk didekati. Aura yang mereka pancarkan bisa membunuh mereka yang memiliki medium yang hebat. Bangau tua itu mengerutkan kening, merasa khawatir. Ye Fan mengangguk. Ketika mereka menemukan peti mati Kaisar Langit Abadi, itu sangat mengejutkan. Kekacauan melonjak di platform giok 10.000 kaki. Itu hanya sepotong kulit manusia, namun itu membutuhkan senjata terlarang dan senjata ekstrim untuk melindungi dirinya sendiri. Peti mati Dewa Bumi ini terlihat sangat tenang, tanpa sedikit pun tekanan. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi setelah dibuka. Di tempat ini, bahkan sumber mata surga tidak bisa melihatnya. Peti mati kuno itu misterius dan tak terduga. Itu dipahat dan dipahat oleh kekuatan besar kuno. Semut dan serangga tidak dapat mendekatinya, dan para dewa tidak dapat mengganggunya. Kalian semua, berdiri di sampingku.
Ye Fan berbicara. Dia siap untuk bergerak. Dia menggunakan kuali Myriad Ki untuk melindungi dirinya sendiri dan melemparkan Komatsu, yang sedang melihat-lihat, ke dalam kuali. Di saat yang sama, dia mengeluarkan sepotong perunggu tua yang dengan susah payah dia keluarkan dari lautan kepahitan. Begitu Ye Fan menyentuh peti mati itu, sinar merah melesat keluar dari kedalaman tebing. Cahaya dingin menerangi 9 provinsi. Itu terlalu menyilaukan. Swoosh! Ye Fan memasukkan kedua orang itu ke dalam kuali dan dengan cepat mundur dengan formula Xing. Namun, dia masih tidak bisa menghindarinya. Kuali di atas kepalanya berguncang dengan keras, dan dia terbang dalam sekejap. Dia terbang lebih dari 800 kaki jauhnya dari mulut Gunung Naga. Darah emas di tubuhnya mendidih seperti guntur. Butuh waktu lama untuk menenangkan diri dan membiarkan kedua orang itu keluar. Apa itu? Itu tidak terlihat seperti serangan dari peti mati. Bangau tua itu melirik sekilas sekarang dan melihat cahaya yang menyilaukan. Kelompok naga ini telah dibangkitkan. Peti mati giok kuno ditempatkan di tenggorokan mulut naga. Itu adalah tempat di mana sisik terbalik naga tumbuh. Itu adalah cahaya ilahi pembunuh yang dibentuk oleh gunung, kata Ye Fan. Sarana Earth Immortal memang luar biasa. Formasi gunung itu mengejutkan. Apakah ini benar-benar meniru esensi dari 99 pegunungan naga kuno? Tidak ada cara untuk mendekati peti mati itu. Kata guru lembah ketiga. Mereka sudah sampai sejauh ini. Jika mereka tidak bisa mendapatkan apa-apa, itu akan sangat disayangkan. Pemilik makam tidak memiliki niat untuk membunuh dan tidak menyiapkan cara yang kejam. Kita harus bisa mendekat untuk melihatnya. Kita hanya perlu menghindari cahaya pembunuh dari skala terbalik naga, kata Ye Fan. Dia melihatnya dengan serius dan memasuki celah batu untuk menyerang lagi. Dia menggunakan teknik genesisnya untuk memandu Ki Naga sehingga untuk sementara waktu akan menghindari skala terbalik. Dia kemudian mendekati peti mati giok itu lagi. Dia pertama-tama meraih cabang pohon abadi dan memegangnya di tangannya. Namun, pada saat itu, tubuhnya menjadi dingin dan dia hampir membeku. Itu terlalu dingin. Pohon harta karun yang tampak seperti inti batu giok hijau itu sangat dingin menusuk tulang. Orang normal tidak akan mampu menahannya. Ye Fan buru-buru menggunakan kekuatan suci Taiyin untuk melarutkan ki dingin. Dia kemudian mengesampingkannya dengan ekspresi tidak percaya. Apa yang terjadi? Tanya bangau tua itu. Apakah Dewa Bumi mencerahkan dirinya sendiri, atau apakah seseorang membantunya dan meninggalkan cabang pohon abadi? Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa cabang pohon abadi ditinggalkan. Itu digunakan untuk mencerahkan ki kematian dari mayat-mayat ini dan menyerapnya sepenuhnya untuk membantu mereka menjadi hantu abadi. Bisakah cabang pohon abadi tidak digunakan dalam pengobatan? Guru lembah ketiga penuh dengan penyesalan. Ini seperti rumput dunia bawah. Ini memiliki efek umur panjang, tetapi juga memiliki efek pembusukan dan mengandung terlalu banyak korski, kata Ye Fan. Mereka akhirnya mengerti mengapa orang-orang dari pengadilan leluhur Tao tidak mengambil cabang itu. Orang normal tidak akan bisa menikmatinya dan tidak akan berani memurnikan obat. Ye Fan bergerak lagi. Dia menggunakan teknik genesisnya untuk memotong ki naga dan perlahan-lahan memindahkan peti mati giok itu. Dia memegang tembaga hijau di tangannya dan melihat ke dalam dengan gugup. Itu kosong. Apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Mereka bertiga tercengang dan bingung. Mungkinkah Taois dari Gunung Longhu mengambil benda di dalam peti mati itu? Setelah melihat lebih dekat, mereka tercengang. Ada tanda-tanda asimilasi Dao, dan itu sangat menyeluruh. Tidak ada yang tersisa kecuali tanda samar berbentuk manusia di bagian bawah peti mati. Asimilasi Dewa Bumi. Meskipun mereka tahu bahwa yang disebut Dewa Bumi kemungkinan besar didewakan dan bukan dewa, mereka tidak bisa tidak kecewa. Tidak ada jejak sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Guru lembah ketiga kecewa. Dia bergumam, tidak bisa menerima kenyataan. Ye Fan tidak mengatakan apa-apa. Dia diam-diam menyegel peti mati dan meletakkan cabang pohon abadi kembali di atasnya. Semuanya kembali ke keadaan semula. Ada total 99 gunung naga. Ini hanya yang pertama. Bukankah itu sedikit aneh? Apakah Dewa Bumi langsung mengubur makamnya di gunung naga pertama? Bangau tua itu bertanya. Mari kita lanjutkan untuk melihatnya. Ye Fan juga bingung. Dia memimpin dan berjalan ke depan. Ketika mereka memasuki kedalaman gunung naga kedua yang terjalin, ekspresi mereka langsung membeku. Mereka melihat celah besar lainnya dengan lusinan peti mati gantung kuno. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak yang pertama, tetap saja mengejutkan. Yang terpenting, ada peti mati giok di kedalaman gua naga.
Peti mati giok lain, juga tertutup debu dan tanpa kilau. Bagaimana? Berapa banyak dewa bumi yang ada di sana? Selain itu, ada cabang berkilau dari pohon abadi di atas peti mati giok kuno. Itu tergeletak di atas tutup peti mati dan aroma manis mengalir darinya. Sulit untuk memperkirakan kultivasi orang ini ketika dia masih hidup. Mereka hanya tahu bahwa itu pasti sangat menakutkan. Tanda Dao sangat mengejutkan dan tak terduga. Cabang pohon abadi ini juga telah menyerap sejumlah besar ki kematian. Tidak ada yang berani menggunakannya untuk memurnikan obat. Semua ini mirip dengan peti mati giok pertama. Ye Fan dan yang lainnya saling memandang dan tidak mengatakan apa-apa. Mereka kemudian berjalan ke kedalaman naga dan memasuki gunung naga ketiga. Seperti yang diharapkan, mereka melihat peti mati giok kuno misterius ketiga. Ada juga cabang pohon abadi yang terkubur bersamanya. Setelah itu, mereka melewati 5 gunung dan menemukan situasi yang sama. Pemilik makam yang kuat telah berasimilasi. Selain cabang pohon abadi, tidak ada yang tersisa. Ini aneh. Ada berapa banyak dewa bumi yang ada? Bahkan burung bangau tua itu terkejut. Mereka terbang ke langit dan tiba di awan. Mereka melihat pegunungan naga yang megah dan tertegun. 9 pegunungan naga yang pertama sangat megah, terutama yang ke-9 yang jelas jauh lebih tinggi dari yang lain. Udara yang menguntungkan menyembur keluar dan kata, bumi abadi, terukir di gunung itu. Mulai dari gunung naga ke-10, semua pegunungan runtuh dan tidak lagi lengkap. Pemandangan itu membingungkan. 90 gunung naga telah runtuh. Apa yang terjadi? Saya mengerti. Ye Fan mengangguk dan bergumam pada dirinya sendiri. 99 pegunungan naga sangat ekstrim. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menikmatinya. Tidak ada yang bisa dimakamkan di tempat seperti itu. Bahkan meniru 99 pegunungan naga tidaklah cukup. Bagaimanapun, tempat ini menunjukkan kekuatan naga. Dewa bumi hanya bisa menahan kekuatan dari 9 pegunungan naga kuno. Dia sangat menyadari hal ini, jadi dia dimakamkan di Gunung Naga ke-9, yang juga merupakan gunung naga tertinggi. Langit dan bumi tidak mengizinkannya. 90 gunung naga runtuh dengan sendirinya dan hanya 9 yang tersisa untuk dewa bumi. Dia hanya bisa bertahan dengan keberuntungan yang begitu besar. Ini benar-benar mengerikan dan sulit dipercaya. Apakah itu kekuatan langit yang menghancurkan 99 pegunungan naga? Ataukah ini jenis tata letak geografis yang tidak akan ada di dunia untuk waktu yang lama? Setelah Ye Fan dan yang lainnya mendarat, mereka tidak terburu-buru maju. Mereka dengan hati-hati mengamati setiap gunung naga dan peti mati giok. Akhirnya, mereka tiba di gunung naga ke-8. Baru pada saat itulah mereka memiliki pemahaman kasar. Seperti yang diharapkan dari seorang dewa bumi. Murid-muridnya semua sudah mati, tapi dia masih hidup. Pasti ada beberapa orang bijak di dalam 8 peti mati giok itu. Guru lembah ketiga berseru. Ye Fan dan yang lainnya terkejut. Murid-murid orang bijak semuanya sudah mati, tapi orang ini masih hidup. Dia memindahkan peti mati mereka untuk menemani mereka. Sudah berapa lama dia hidup? Akhirnya, mereka tiba di depan gunung naga terakhir yang tidak rusak. Ada kabut ungu yang membumbung tinggi yang hampir menenggelamkan gunung itu. Ada sebuah tablet kuno di depan gunung dengan kata-kata yang terukir di atasnya. Ketiganya melihatnya dengan hati-hati dan menemukan arti secara umum. Orang ini telah memasuki Su dan dihormati sebagai pemimpin makhluk abadi. Dia benar-benar memiliki latar belakang yang hebat. Tidak heran Chi Song Zi mengejarnya sampai ke Su. Mungkinkah itu makhluk abadi kuno yang legendaris? Ye Fan samar-samar menebak seseorang, tetapi ketika dia melihat kalimat terakhir di tablet kuno, dia membatu. Dimakamkan di sini bersama buah ginseng dan pohon abadi. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah dia benar-benar seorang dewa bumi bernama Zhen Yuanzi? Mustahil. Ye Fan terkejut dan bingung.